Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rosidatul Aulia dengan NIM 20051214035 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai standarisasi jaringan komputer. Kita mulai dari pengertian. Pengertian standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan dalam komputer agar semua hal atau pekerjaan di dalam komputer bisa berjalan dengan baik. Kemudian, standarisasi jaringan ini adalah kegiatan membuat suatu standar agar produk dengan berbeda vendor dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Lalu ada kegunaan-kegunaan dari standarisasi jaringan. Yang pertama, standarisasi jaringan digunakan untuk banyak orang. Nah, kita ambil contoh misalnya pada hardware handphone. Pada hardware handphone harus ada sebuah standarisasi agar dapat digunakan pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu agar dapat digunakan seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kemudian kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi, intinya, standarisasi jaringan harus bisa digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Lalu kegunaan yang kedua, standarisasi jaringan memudahkan komunikasi satu sama lain. Nah, kita ambil contoh. Apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal dengan protokol vendor tersebut. Kemudian, ada sebuah komputer lain dari vendor B yang ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut, tetapi tidak memiliki protokol dari vendor A. Nah, tentunya komputer dari vendor B akan mengalami kesulitan untuk bisa terhubung ke jaringan tersebut. Jadi, sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada model standarisasi jaringan yaitu model OSI. Open System Interconnection atau yang disingkat dengan OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus yang berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan model OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Nah, selanjutnya, model OSI ini memiliki 7 layer. Berikut ini merupakan 7 model OSI layer, yang mana pada setiap lapisannya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Nah, di sini dapat dilihat ada 7 layer, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan bicycle. Lanjutnya ada fungsi dan contoh dari 7 layer OSI. Yang pertama ada layer application dengan fungsinya menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, contoh protokol yang berada pada layer application adalah SMTP. Kemudian pada layer presentation, fungsinya memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contoh protokolnya ada JPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Kemudian pada layer session, ada fungsinya membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contoh protokolnya ada NetBIOS dan BPTP. Kemudian layer transport, fungsinya mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Untuk protokol yang ada di layer transport ada TCP dan UDP. Selanjutnya, layer network. Fungsinya menambahkan alamat jaringan pada paket.
Contoh protokol yang ada di layer network adalah router, layer 3 switch, kemudian layer data link. Fungsinya menambahkan MAC address pada paket. Contoh protokolnya ada switch. Dan yang terakhir ada layer bicycle. Fungsinya mengirimkan data melalui media transmisi. Contoh protokolnya ada hubungan, ada hub, ada NIC, dan ada kabel. Untuk angka 7654321 ini adalah tingkatan layernya. Selanjutnya, bagaimana cara kerja OSI layer? Untuk memahami cara kerja OSI layer, bisa dibayangkan dengan tahapan dalam proses pengiriman surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu juga dalam OSI layer. Nah, berikut ada cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim oleh pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kemudian yang kedua, ada presentation layer, terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Lanjut tahap ketiga cara kerja OSI layer. Pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Tahap yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Tahap selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk file serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya bicycle layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Dan langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari bicycle layer menuju application layer dan nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Nah, bisa dilihat di gambar cara kerja OSI layer dalam slide ini. Untuk proses pengiriman data bisa diawali dari application layer ke bicycle layer. Nah, untuk proses penerimaan data akan mengarah sebaliknya, yaitu dari bicycle layer ke application layer. Selanjutnya ada model yang kedua, yaitu model TCP/IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, atau yang biasa kita dengar dengan TCP/IP, protokol standar yang digunakan dalam proses tukar-menukar data antar komputer atau komunikasi dalam jaringan internet. TCP/IP mengatur standar bagaimana data kita bisa dikirim dan diterima antar komputer dengan menggunakan jaringan yang ada saat ini, yaitu jaringan internet. Untuk model TCP/IP ini hanya terdapat 4 layer. Berdasarkan standar TCP/IP ada 4 layer, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Untuk fungsi dan juga contoh protokol yang ada di layer TCP/IP adalah berikut ini. Untuk layer yang pertama ada application layer. Layer application sebagai penyedia service terhadap software yang berjalan dalam komputer. Untuk protokol yang beroperasi pada layer ini ada HTTP, FTP, POP3, SMTP. Kemudian pada transport layer ini berfungsi sebagai penyedia service yang digunakan oleh application layer dan mempunyai 2 protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Layer yang ketiga ada internet layer. Fungsinya sebagai penyediaan fungsi IP addressing, routing, dan menentukan path terbaik. Internet layer ini memiliki protokol TCP/IP. Network layer adalah layer yang keempat. Fungsinya mendefinisikan protokol dan hardware yang digunakan dalam pengiriman data.
Pada layer ini ada protokol antara lain Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan frame relay. Nah, bagaimana cara kerja model TCP/IP? Berikut adalah langkah kerja dari model TCP/IP. Yang pertama, data akan dipecah menjadi paket kecil-kecil dengan tujuan agar bisa ditransmisikan melalui media dan protokol yang sesuai. Setiap paket data diberi label dan tujuan paket dikirim. Tahap yang kedua, paket-paket akan melewati router, yang mana di dalam jaringan internet. Router bertugas untuk mengantar dan menentukan rute dari paket yang akan dikirimnya. Di dalam jaringan yang cukup besar, paket-paket akan melewati puluhan bahkan ratusan router. Setiap router hanya mengantarkan paket ke rute terdekat sambil dicarikan jalan atau rute yang pas. Untuk tahap yang ketiga, ketika paket sampai pada tujuan, protokol TCP/IP akan bertugas sesuai dengan tugas divisi atau layer masing-masing, yang mana dimulai dari layer paling bawah yang menerjemahkan sinyal menjadi logical data, kemudian diteruskan ke layer di atasnya untuk memastikan apakah paket data tersebut sudah diterima apa belum, dan disesuaikan dengan pemilihan protokol TCP atau UDP. Untuk cara kerja TCP/IP juga bisa dipahami lewat gambar di bawah ini. Ada step 1, step 2, dan step 3. Lalu apa perbedaan dari model OSI dan model TCP/IP? Perbedaan yang pertama, TCP/IP adalah model client server, yaitu ketika permintaan klien untuk layanan disediakan oleh server. Sedangkan OSI adalah model konseptual. Model TCP/IP adalah protokol standar yang digunakan untuk setiap jaringan termasuk internet. Sedangkan model OSI bukan protokol, tetapi model referensi yang digunakan untuk memahami dan merancang arsitektur sistem. Perbedaan yang ketiga, TCP/IP adalah model 4 lapis, sedangkan model OSI memiliki 7 lapis atau 7 layer. Perbedaan yang keempat, TCP/IP mengikuti pendekatan vertikal, sedangkan model OSI mendukung pendekatan horizontal. Perbedaan yang kelima, TCP/IP berwujud, sedangkan model OSI tidak berwujud. Dan perbedaan yang keenam, TCP/IP mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, sedangkan model OSI mengikuti pendekatan dari bawah ke atas. Kesamaan dari model OSI dan TCP/IP ada diantaranya yang pertama, keduanya sama-sama memiliki layer atau lapisan. Yang kedua, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Persamaan yang ketiga, memiliki transport dan network layer yang sama. Dan persamaan yang keempat, keduanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching, atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Nah, itulah bahasan materi mengenai standarisasi jaringan komputer. Apabila terdapat kesalahan, mohon dibenarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.